Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema emang ada cara instan untuk kaya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ya, saya punya video tayangan nih tentang satu kampung ini kaya mendadak. Waduh, gimana caranya? Ini dia, kita lihat tayangannya. Ada yang kaya mendadak lagi nih. Bak tertimpa durian runtuh, Desa Kalekomara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tiba-tiba menjadi kampung miliarder. Apa sebab? Warga menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan bendungan Pamukulu. Nilainya bervariasi, mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pasti mudah ditebak dong kalau seperti ini. Ya, mereka langsung belanja dengan bahagia. Beli motor dan mobil baru serta aset lainnya. Belinya pun tak main-main, bayar cash tanpa cicilan. Masya Allah, ini sih benar-benar rezeki nomplok ya, durian nomplok katanya. Tapi gini, ini mungkin gak sih ya, beberapa orang juga kepikiran, nggak pernah kepikiran bahwa tiba-tiba dia bakalan mendapatkan kekayaan di luar dari dugaan. Pas tiba-tiba dapat kekayaan yang luar biasa, kaget dia. Nah, sebenarnya bagaimana nih bicara masalah kekayaan? Apakah ini termasuk ke dalam nasib atau takdir? Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh jamaah Islami Twinda yang insya Allah pagi ini akan keluar mencari nafkah, yakni berusaha, karena ternyata takdir dalam perspektif manusia itu semuanya bisa berubah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, i'lamu fakullu muyassar, bekerjalah, berusahalah, maka semua akan dimudahkan. Jadi kalau yang bermalas-malasan tidak akan dimudahkan. Tapi kalau yang berusaha keras, kata Nabi SAW, fakullu muyassar, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak semudah itu, Ustaz. Ada orang yang berusaha, ada orang yang sudah berobat nggak sembuh-sembuh, ada orang yang sudah berdoa nggak kaya-kaya, ada orang berusaha keras mati-matian, dia dari pagi ketemu pagi berusaha tapi tidak kaya-kaya. Maka subhanallah, mari kita lihat takdir dalam 3 perspektif, yakni perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala, perspektif para malaikat, dan perspektif manusia. Maka subhanallah, jikalau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka surah Al-An'am. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ada takdir mubram, ada takdir muallaq yang dibagi 2 oleh para ulama kita. Ada yang sudah paten, nggak bakal bisa berubah, tapi ada yang conditional, yakni takdir muallaq. Lalu kita bagi lagi 2 ini menjadi 3 hal yang insya Allah bisa menjelaskan takdir 2 ini, yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatkannya. Tidak ada biji kering yang jatuh dalam kegelapan kecuali itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tercatatkan. Maka dalam perspektif Allah semua takdir itu sudah ditentukan, sudah paten. Lalu yang kedua, di sisi para malaikat ada 2 takdir, ada yang paten, ada yang conditional. Kalau si Anu berusaha, maka saya diminta oleh Allah untuk memberikan kekayaan kepadanya. Kalau si Anu berobat, maka saya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepadanya. Karena para malaikat kan ada tugasnya masing-masing. Maka mereka dijalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi manusia, semuanya takdir bisa berubah. Makanya kita tidak boleh untuk berhenti berusaha atau berputus asa. Karena bagi kita nggak mengetahui apa yang ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus terus berusaha. Wallahu ta'ala. Dan bedakan juga antara takdir dengan nasib. Ya. Betul. Kalau nasib memang bisa dirubah. Nah, kalau dia takdir tadi urusannya Allah nih. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Bagaimana nih caranya kita agar punya rem? Yang namanya manusia ini ya, ya kodratnya begitu. Punya satu gunung emas, pengen lagi gunung emas yang lain. Nah, terus bagaimana nih kita supaya kita bisa punya rem dan kita nggak berakhir dalam yang namanya ketamakan, yang justru akhirnya mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mohon izin Bib penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini pernah berkata, kata Rasul, manusia itu pasti ada yang mengalami tua. Ya, orang itu pasti tua. Cuman jiwanya selalu muda dengan dua hal. Jadi manusia itu pasti tua, cuma jiwanya selalu muda dengan dua hal. Yang pertama, tamak dengan harta. Pokoknya kalau urusan harta mudah aja bawaannya udah. Jiwanya itu sudah mudah aja, mau kemana aja ayo kalau udah urusan harta, betul. Ama yang kedua minta panjang umur. Oh iya. Jadi dua hal ini jiwanya jadi muda, walaupun aki-aki misalnya tetap aja panjangin umur ya Allah, panjangin umur kan gitu. Nah, artinya memang ini sudah manusiawi, artinya memang ini kemanusiaan. Akan tetapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, toma ini artinya menginginkan sesuatu dan lebih dan tidak puas-puas. Nah, ini namanya toma. Toma ini subhanallah atau tamak ini adalah sesuatu penyakit yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan untuk dijauhi daripada perkataan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Jadi bagaimana supaya caranya tidak terbawa diri kita dengan hawa nafsu hal tersebut? Dan pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Pertama, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhamaduna ala kulli hal. Tidak juga artinya bahkan Rasul itu mengatakan nanti pertama kali orang yang dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala alhamdun, artinya orang yang selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Mau bagaimana keadaan kita? Mau kaya kita katakan alhamdulillah, dalam keadaan miskin kita katakan alhamdulillah. Nah, ini yang bisa merasakan hati kita supaya apa? Supaya hawa nafsu ini tidak menguasai diri kita. Dan juga banyak-banyak berpuasa. Ya, orang memperbanyak puasa ini menghindarkan atau memecahkan hawa nafsu, khususnya dengan hawa nafsu tamaknya. Ya, terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Itulah kodratnya manusia ya Habib ya. Kodrat manusia. Manusiawi sih gitu, tapi ya akhirnya jatuhnya jadi tamak. Nauzubillah min zalik. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah. Sebelum kita melanjutkan tausiah dari guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Nih sekarang Ustadz Maulana mau izin nih. Sekarang kita lagi banyak melihat di TV ya ataupun dimanapun di sosial media. Ini lagi heboh kasus para sultan-sultan Indonesia yang kaya mendadak dan juga tiba-tiba miskin mendadak. Nah, ini apakah emang segala sesuatu yang instan ini atau yang mendadak ini Ustadz cepat juga hancurnya atau bagaimana mau izin penjelasannya? Kekayaan itu ada namanya proses. Betul. Nih. Ih, ini tadi penjelasannya jangan lupa. Iya. Ini saya nggak mau kalau gini-gini sama Tahu Jaga nggak? Lilin. Ini proses Ini instan proses nih. saya dulu. Proses Saya dulu instan nih. Mantap cara nih. ngajar tidak ngandelin honor dari ngajar, tapi saya ngandalin ini, ngandelin ini. Serem ah. Ngandalin apa? Saya bakar, terus saya
beli produk kacang atau apa, saya bungkus-bungkus baru dijual. Oh, maksudnya ini buat jual kacang. Jual kacang. Oh, Ya saya Allah. mikirnya kemana-mana dikasih lilin justru jagain. Jaga lagi. lilin. Pikiran kalau Kalian saya suka yang di kamar malam-malam gitu Iya, ya. makanya kita mikirnya kan. Oh jadi Ustadz Maulana selain bekas penjual telur, bekas penjual kacang, Kacang juga. Iya. Banyak juga yang dijual ya. Banyak juga dia. Juga jualan bakwan, jualan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kebongkar lagi rahasia saya. Baik, satu hal buat kita. Apakah segala sesuatu yang instan dan mendadak itu bisa juga cepat hancurnya? Ketahuilah, kekayaan yang ada pada kita itu, kekayaan itu adalah merupakan ujian. Sekali lagi, merupakan ujian. Ingat ya, sekali lagi apa? Ujian. Jangan sampai betul kata Habib tadi jadi tamak dan sebagainya. Ingat, orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta, jabatan, kekuasaan, hendaklah sekali lagi saya sampaikan lebih berhati-hati. Karena kenapa? Harusnya banyak mengingat Allah. Teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam yang kaya, yang punya anak 12, kemudian istrinya ada 4, dan kekayaannya luar biasa, tanamannya banyak, binatangnya banyak. Tiba-tiba Allah mengendaki dengan matinya semua, rusaknya semua tanamannya, dan Nabi Ayub alaihissalam tetap mengingat Allah. Jadi pada saat ada mengingat Allah, pada saat tidak ada juga mengingat Allah. Mohon izin ya, banyak kisah-kisah anak Harun lah dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang dulunya miskin tiba-tiba didoakan oleh Nabi Musa jadi kaya, justru lupa dengan Allah, lupa mengingat Allah. Ada juga yang di zaman Rasulullah SAW yang memiliki sarung satu, bergantian sama istrinya cepat pulang, nggak zikir, sesudah salat langsung kabur. Ditanya kenapa, memangnya kok tidak punya kebutuhan sama Allah? Sarungku cuma satu ya Rasulullah, untuk dipakai istriku juga untuk salat di rumah, saking miskinnya. Lalu didoakan oleh Nabi, apa yang terjadi? Semenjak dia kaya, jarang datang, tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Nah, hindarilah kalau punya kekayaan, hindarilah sifat sombong. Sekali lagi, sifat sombong hindari. Dengan kesombongan, orang banyak hartanya, tapi karena sombong jadi miskin. Kenapa? Tidak ada yang mau berteman sama dia. Kekayaan itu banyak, sebenarnya apa? Termasuk teman-teman. Apalagi sahabat, orang mencintai kita, itu kaya kita. Buat apa kaya tapi sombong, sehingga dibenci orang. Apalagi kaya, tapi apa? Bersifat mubazir. Sehingga, Masya Allah, tidak bermanfaat hartanya. Tidak berguna hartanya. Makanya, harta yang kita diberikan oleh Allah, maka kata Ustaz Sam tadi apa? Bersyukur. Apa arti bersyukur? Apa arti bersyukur? Bersyukur itu memfungsikan sesuatu sesuai fungsinya. Salah satu makna daripada syukur itu mensyukuri baju. Pakai itu baju. Ngapain baju banyak tidak dipakai-pakai? Mending disedekahkan. Nanti kalau masuk bulan Ramadan, coba buka lemari Mas Fadli, baju-baju yang tidak digunakan lebih baik sedekahkan. Hitam semua. Kaos saya hitam semua. Bukan baju kaos itu yang di luar. Dipakai terus setiap hari. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Terima kasih banyak Bapak penjual kacang. Dan penjual telur. Saya kirain apa kali kasih lilin. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang udah menunggu pertanyaan ini dijawab, kita balik lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya, kita buka dari Instagram Islam itu Indah. Oke, kita lihat komennya. Oh, ini sudah ada nih pertanyaan bagus nih ya. Dari firasat.ind. Assalamualaikum Ustadz, Habib izin bertanya. Bagaimana jika orang kaya menyumbang pembangunan masjid 50 juta? Tetapi jika diumumkan di masjid, dia ingin disebutkan 10 juta saja dalam perbuatan ini. Apakah ini termasuk memerangi sikap ria? Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Asal jangan 40 juta nyentar nggak di-storin ya. Habib izin Bib, dijawab Bib. Tafadhol Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita tidak bisa dan tidak mengenal dan tidak akan pernah tahu isi hati orang. Itu yang pertama. Apapun niatnya. Artinya kata Nabi SAW, khaslatani, ada dua hal yang sangat mulia dalam diri manusia, yaitu yang pertama bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bersangka baik kepada umat manusia.
Jadi yang pertama dengan kasus seperti ini dia nyumbang 10 juta, minta diumumkan saja 10 juta, ya kita bersangka baik untuk dia memerangi rasa sifat sombongnya atau sifat riaknya seperti itu. Artinya, akan tetapi kita juga tidak bisa menilai seseorang. Tapi bagaimana sih bagusnya? Sebagusnya itu adalah seperti peribahasa, kita tangan kanan ngeluarin, tangan kiri nggak tahu sampai seperti itu. Iya, kalau sekarang tangan kiri kameranya, Ustaz. Iya, makanya. Tangan kiri kan kamera. sekarang ini misal Iya. contohnya gitu, kan misal kayak 50 juta tadi, kenapa harus ada 10 juta disebutkan? Kan nggak perlu juga sebenarnya. Sebenarnya tapi bisa juga untuk mencontohkan, saya kan bersangka baiknya mencontohkan sama yang lain, ini ada yang nyumbang, ayo yang lain juga nyumbang. Nah, itu juga boleh kata Imam Ghazali. Ini kadang-kadang nyumbang sejadah di Jumat itu di masjid, setiap Jumat minta diumumin namanya, nyumbang sejadah. Cuma nyumbangnya sekali doang. Iya, artinya kesayang. Ada juga hamba Allah misalnya. Nih nyumbang hamba Allah. Nomor teleponnya ditulis. Kan sama aja bohong. Oh ada juga ini yang nyumbang hamba Allah sekian-sekian. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu. Tapi alamat rumahnya ditulis lengkap. Nah ini artinya tidak bermanfaat. Amal kita ini apa yang paling bagus? Yang paling bagus rizki kita ini dari Allah, ingetin. Berapa banyak rezeki kita atau sedikit rezeki kita punya siapa dan dari siapa? Punya Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengeluarkannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah. Contoh misalnya Ustaz Maulana ya, kadang-kadang orang maksiat itu kan ngeluarin duitnya takut-takut walaupun besar supaya nggak ketahuan. Kok itu bisa untuk maksiat supaya nggak tahu? Kenapa ketika untuk melakukan suatu kebaikan, kenapa harus orang tahu? Kan maksudnya kan? Kenapa Paham. ketika untuk melakukan suatu kebaikan, kenapa harus orang tahu? Maksudnya tidak harus juga orang tahu. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Subhanallah, bikin status itu. Iya, bener. Manis. Buat quotes hari ini. Jazakallah khairan katsiran, Bib. Terima kasih juga buat yang bertanya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan melanjutkan lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi saya beli banyak kacang, terus saya